Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Di malam badai yang gelap, hujan lebat yang megah melanda hutan pegunungan. Angin liar membawa suara menderu yang membuat suara hua-hua di hutan. Sesekali, guntur akan mengaum di langit. Suara gemuruhnya yang keras akan bergemuruh tanpa henti melalui gunung tempat suara deru itu bertahan. Ular perak melintas di langit gelap yang menindas di mana suara cila terdengar berulang kali. Sesekali, cahaya perak yang menusuk menerangi hutan gunung yang hitam pekat seolah-olah itu adalah siang hari. Di tebing gunung yang curam, sesosok manusia tua memiliki tangan di belakangnya saat dia berdiri di atas batu gunung yang tajam. Wajah lamanya tanpa ekspresi saat dia menatap kilat yang berkedip dan guntur yang menggelinding. Tubuhnya yang agak bungkuk seperti pohon pinus tua, berdiri dengan mantap di atas tebing. Dia memiliki sikap acuh tak acuh dan memaksakan yang menyarankan dia tidak akan bergerak terlepas dari cuaca brutal di sekitarnya. Namun, jika seseorang mengamati dengan seksama, seseorang akan dapat memperhatikan bahwa setiap kali tatapan lelaki tua itu mengarah ke pintu masuk gua gunung yang ditutupi oleh tumpukan batu yang pecah, cakar rajanya yang seperti tangan akan tanpa sadar dan tiba-tiba mengencang. Butuh waktu lama kemudian sebelum mereka pulih-pulih dan sekali lagi rileks. Orang tua itu berdiri di bawah petir tanpa membuka mulutnya untuk berbicara. Dia hanya mengamati langit dengan tenang. Sesekali, tatapannya mengarah ke gua gunung. Namun, dia hanya berhenti sejenak sebelum diam-diam memindahkannya. Sikap hati-hati itu seolah-olah dia takut dengan meliriknya untuk waktu yang lama, dia akan mengganggu pelatihan pemuda di dalamnya. Malam hitam pekat perlahan berlalu di bawah tarian petir dan guntur. Hutan pegunungan tanpa ampun dirusak oleh badai sepanjang malam. Ketika malam hitam berangsur-angsur menghilang, seberkas sinar matahari yang cerah perlahan melesat dari kaki langit timur, fajar. Seluruh hutan pegunungan segera mengungkapkan sikapnya yang menyedihkan dengan banyak celah yang sekarang terlihat di dalam pepohonan. Matahari yang bulat perlahan terbit dari ufuk timur. Cahaya hangat yang redup tumpah ke seluruh negeri, membawa kekuatan dan vitalitas ke hutan pegunungan yang dilanda petir. Berdiri di atas batu gunung, Yao Lao sedikit memiringkan kepalanya untuk melihat matahari yang bulat perlahan terbit. Sudut matanya melirik goa pegunungan yang masih sepi dan tanpa reaksi sedikit pun. Sepasang tangan di bawah lengan bajunya segera dan tiba-tiba dikencangkan. Sudut matanya tanpa sadar bergerak beberapa kali dengan lembut. Yao Lao menghirup udara segar pagi hari. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Namun, kecemasan yang tersisa di hatinya membuatnya sulit untuk mendapatkan kembali ketidakpeduliannya yang biasa. Jari-jarinya yang agak kering dan kurus menepuk lengannya. Meski waktu berlalu, masih tidak ada gerakan di dalam gua gunung. Dengan segera, ketukan yang memiliki ritme, menjadi berantakan seperti kondisi pikiran Yao Lao saat ini. Matahari yang baru saja terbit bergerak perlahan melewati hampir separuh langit. Sinar matahari yang hangat saat ini menjadi sedikit panas. Di bawah lingkungan seperti ini, kecemasan di hati Yao Lao diam-diam menjadi lebih kaya. Setelah diam-diam menunggu sebentar lagi, 10 jari yang digunakan Yao Lao untuk menepuk lengannya tiba-tiba berhenti. Matanya yang berlumpur secara bertahap melepaskan aura tanpa henti. Jelas, saat ini dia tidak berniat untuk terus menunggu tanpa tujuan setelah menunggu sepanjang malam. Saat jari-jari Yao Lao berhenti, nafas Qi yang kuat dan kuat mulai perlahan naik dari dalam tubuhnya. Tekanan yang disebabkan oleh Qi yang kuat menyebabkan beberapa binatang sihir terbang yang berputar-putar tinggi di udara mengeluarkan jeritan ketakutan dan melarikan diri dari tempat ini yang sekarang sangat mereka takuti. Saat Yao Lao bersiap untuk dengan paksa masuk dan menjelajahi apa yang terjadi, gerakan yang tidak biasa akhirnya muncul di dalam gua gunung yang sunyi untuk pertama kalinya sejak tadi malam. Bang! Riak energi yang ganas tiba-tiba menyebar dari dalam gua gunung yang dengan cepat diblokir oleh dinding gunung. Seketika, banyak garis retakan besar dengan cepat meluas ke seluruh dinding gunung. Berdiri di atas batu gunung,
Yao Lao mengamati garis retakan yang tiba-tiba memanjang. Wajahnya yang kaku sedikit mengendur. Karena masih ada pergerakan, orang di dalamnya setidaknya harus aman. Tidak lama setelah riak energi dilepaskan, beberapa riak energi yang lebih ganas lagi tersebar. Di bawah pengaruh riak energi ini, dinding gunung yang kokoh dan kokoh jelas menjadi agak goyah. Apa yang terjadi? Melihat gua gunung yang hampir runtuh itu, alis Yao Lao sekali lagi menyatu saat dia bergumam tidak yakin. Bang! Pada saat Yao Lao bingung, ledakan yang volumenya sebanding dengan guntur yang marah tadi malam tiba-tiba terdengar dari dalam gua gunung. Setelah serangan riak energi kali ini, gua yang telah memasuki kondisi runtuh mulai tiba-tiba membungkuk ke dalam saat gelombang suara gemuruh yang keras terdengar. Tumpukan batu besar menghempas ke bawah. Dalam sekejap mata, mereka menumpuk ke gua gunung sampai tidak ada yang tersisa selain tumpukan batu. Melihat pemandangan mendadak itu terjadi, wajah Yao Lao berubah sedikit. Jari-jarinya menekan lembut ke batu gunung dan tubuhnya buru-buru terbang menuju pintu masuk gua yang runtuh. Saat Yao Lao hendak mendarat di atas tumpukan batu, nyala api berwarna hijau tiba-tiba meledak dari bawah bebatuan yang tidak teratur. Segera, tumpukan bebatuan besar itu dengan cepat berubah menjadi lahar. Jari kaki Yao Lao dengan lembut melangkah di udara dan dengan paksa menghentikan tubuhnya yang turun, menghindari api berwarna hijau yang telah jatuh ke dalam keadaan liar dan ganas. Dia dengan cepat menatap bagian dalam gua gunung yang hitam dengan wajah bingung dan serius. Ah! Dari dalam gua gunung, teriakan melengking yang agak serak tiba-tiba meraung keras, seperti serigala liar yang terluka. Saat raungan ini terdengar, sebagian dari api berwarna hijau yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya tiba-tiba menyapu dari dalam gua. Apapun di depan nyala api berwarna hijau yang sombong ini dibakar menjadi cairan. Ada yang tidak beres, mendengar raungan yang mengandung rasa sakit, wajah Yao Lao langsung menjadi sangat jelek. Dia mengutuk lembut saat api pendingin tulang berwarna putih tebal menutupi tubuhnya. Setelah itu, dia dengan paksa melewati api berwarna hijau dan dengan cara seperti kilat, bergegas ke gua gunung yang telah dihancurkan sampai benar-benar berantakan. Setelah mendarat, tatapan Yao Lao buru-buru menyapu bagian dalam gua gunung. Matanya akhirnya menyusut saat berhenti di tubuh pemuda yang kakinya berlutut di tanah dan kepalanya menunduk. Tinjunya berulang kali digunakan untuk menghantam permukaan batu. Lebih dari setengah pakaian di Xiaoyan saat ini dibakar. Mungkin karena kulitnya diperkuat secara signifikan tetapi Xiaoyan hanya menerima beberapa luka kecil meskipun memiliki banyak bekas darah di sekujur tubuhnya. Tampaknya merasakan Yao Lao masuk, Xiaoyan mengangkat kepalanya dengan susah payah. Wajahnya yang awalnya dipenuhi energi hampir seluruhnya berubah pucat. Wajah bengkoknya tampak sangat menakutkan. Noda darah yang menusuk mata muncul di sudut mulutnya. Di antara giginya yang terkatup, benang darah segar merembes keluar. Batuan keras dan keras di bawahnya sudah memiliki jaring laba-laba seperti garis retakan yang terbentuk dari pukulan tinjunya. Tatapan Yao Lao dengan cepat menyapu wajah Xiaoyan yang terpelintir karena dia menahan rasa sakit yang hebat. Kulit kering di wajah Yao Lao berkedut sedikit. Sulit membayangkan rasa sakit yang mengerikan dan intens yang dialami Xiaoyan untuk mengubah Xiaoyan, yang memiliki pengendalian diri dan daya tahan yang luar biasa, ke dalam keadaan ini. Serahkan benda sialan ini. Melihat wajah Xiaoyan yang semakin pucat, hati Yao Lao bergetar saat dia dengan cepat berteriak. Dia tidak menyangka bahwa mencerna api surgawi, menggunakan mantra api, akan menyebabkan siksaan semacam ini yang bisa membuat orang gila. Tidak masalah, aku masih bisa menahannya. Mata Xiaoyan menatap dengan marah saat dia mengatupkan giginya dengan erat. Kata-kata samar yang keluar dari celah antara giginya yang terkatup rapat. Tinjunya sekali lagi menghantam permukaan batu dengan keras. Segera, batu besar itu meledak dengan keras. Tangan berlumuran darah Xiaoyan gemetar saat telapak tangannya diikat erat ke tepi sebongkah batu. Tepi batu yang sedikit tajam membuat lubang di telapak tangan Xiaoyan.
Darah segar mengalir keluar dari tangannya dan mewarnai batu itu menjadi warna merah cerah yang menusuk mata. Saya mengatakan bahwa itu sudah cukup. Mengamati telapak tangan berlumuran darah Xiaoyan, wajah Yao Lao sedikit marah. Dia berteriak dengan marah dan kakinya menginjak tanah dengan keras. Seketika, tubuhnya tiba-tiba melesat ke arah Xiaoyan. Bang! Saat Yao Lao bergegas menuju Xiaoyan, tubuh yang terakhir, yang berlutut di tanah, tiba-tiba gemetar. Api berwarna hijau dari dalam tubuhnya melonjak keluar dan ditembakkan ke segala arah. Setelah itu, ia berputar ke arah Yao Lao, menggunakan jumlah yang sangat besar untuk memblokir Yao Lao. Ketika nyala api berwarna hijau melonjak keluar, gumpalan api itu sepertinya telah keluar dari semua pori-pori Xiaoyan. Rasa sakit hebat yang disebabkan oleh otot, tulang, dan selnya yang dibakar menyebabkan Xiaoyan meraih kepalanya dan dengan keras menjatuhkannya ke batu di sisinya. Untungnya, nyala api berwarna hijau melindungi tubuh Xiaoyan meski memberinya rasa sakit yang tak tertandingi. Jika tidak, Xiaoyan mungkin pingsan dan meninggal karena benturan di kepalanya. Semakin banyak nyala api berwarna hijau menyembur dari pori-pori Xiaoyan. Pada akhirnya, Xiaoyan benar-benar menjadi seperti pelempar api yang hidup. Sekilas, itu akan menyebabkan orang lain diserang teror. Energi api inti teratai hijau benar-benar terlalu kuat. Hanya dengan kekuatan dosi Xiaoyan, tidak mungkin dia berhasil mencernanya. Saya harus menekannya. Sial. Satu-satunya hal yang dapat saya gunakan sekarang adalah api surgawi, saya. Tapi menggunakannya untuk menyelamatkannya sama saja dengan menambahkan bahan bakar ke api. Tatapan berpengalaman Yao Lao menyapu situasi Xiaoyan dan segera memahami sumber masalahnya. Namun, bahkan jika dia tahu inti masalahnya, dia tidak punya cara untuk menyelesaikannya. Saat ini, dia hanya bisa berputar-putar dengan cemas. Namun, saat Yao Lao agak tidak berdaya, tangisan lembut tiba-tiba terdengar dari dalam gua gunung. Saat teriakan itu jatuh, sosok 7 warna tiba-tiba keluar dari lengan Xiaoyan. Mata ungu pucatnya menatap api berwarna hijau di tubuh Xiaoyan. Seketika, cahaya tak dikenal di matanya melonjak. Piton Seven Colored Heaven Swallowing Piton dengan cepat mengelilingi Xiaoyan. Setelah itu, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan membuka mulutnya. Kekuatan hisap yang menakutkan langsung melonjak. Dengan kekuatan hisap, api berwarna hijau yang menyelimuti tubuh Xiaoyan segera dan dengan cepat ditarik ke dalam perut 7 warna surga menelan piton. Karena semakin banyak nyala api berwarna hijau ditelan oleh 7 warna surga menelan piton, nyala api berwarna hijau di tubuh Xiaoyan juga secara bertahap menurun. Setelah beberapa saat, gumpalan api berwarna hijau terakhir akhirnya dan sepenuhnya meninggalkan tubuhnya. Setelah gumpalan api berwarna hijau terakhir meninggalkan tubuhnya, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar hebat. Seluruh tubuhnya segera roboh lemah, tergeletak di permukaan batu yang sedingin es. Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk menatap ular kecil 7 warna yang sangat bersemangat yang berputar-putar ke atas dan ke bawah. Sudut mulutnya perlahan meluap dengan senyum dangkal saat kelopak matanya sedikit bergetar. Setelah beberapa waktu, tatapannya akhirnya menjadi sangat gelap. Di ruang gelap hati nurani Xiaoyan, pikiran yang mengantuk perlahan melayang. Di lingkungan hitam gelap ini, tampaknya tidak ada konsep waktu. Pikiran berkeliaran seolah-olah itu adalah jiwa tunawisma, kesepian, tampak sangat sunyi. Pada saat tertentu, nyala api berwarna hijau yang mencolok tiba-tiba melengkung ke atas dan muncul di dalam ruang hitam yang gelap. Cahaya yang dipancarkan oleh nyala api berwarna hijau mengeluarkan semua kegelapan pekat di sekitarnya. Nyala api bergerak sedikit dan sesaat kemudian, berubah menjadi tempat duduk teratai berwarna hijau. Setelah tempat duduk teratai berwarna hijau terbentuk, tiba-tiba melesat menembus ruang gelap. Dalam sekejap mata, pikiran itu tiba di samping pikiran yang mengantuk. Cahaya hangat menyebar dan membungkus pikiran di dalamnya. Setelah pikiran benar-benar terbungkus,
tempat duduk teratai berwarna hijau tiba-tiba mulai melintas dengan kecepatan tinggi dan kegelapan mulai dengan cepat mundur dan menyusut. Beberapa saat kemudian, cahaya putih kecil muncul di ujung kegelapan. Tempat duduk lotus membawa pikiran yang grogi dan keluar dari ruang hati nurani seseorang yang tanpa batas ini. Di bawah pohon besar di hutan pegunungan, Xiaoyan menyandarkan lagi batang pohon dengan mata tertutup rapat. Wajahnya yang agak pucat tampaknya dengan cepat memulihkan warna kemerahannya. Di sampingnya, Yao Lao, yang selama ini merawatnya dengan penuh perhatian, menghela napas lega saat melihat perubahan Xiaoyan. Setelah beberapa saat berlalu dengan cara ini, kelopak mata Xiaoyan sedikit bergetar dan dia akhirnya memulai perjuangan lambat untuk membuka matanya. Segera, sinar matahari dalam jumlah besar yang menyinari langit sekali lagi menyebabkan dia sedikit mengecilkan matanya. "Apakah kamu sudah bangun?" Tawa samar Yao Lao terdengar di samping telinganya. Mengangkat kepalanya sedikit dan melihat Yao Lao yang tersenyum di sisinya, Xiaoyan juga tersenyum dan mengangguk. Telapak tangannya dengan lembut mengusap wajahnya. Dengan sedikit keraguan dia bertanya, "Itu, apakah evolusi metode Qi berhasil?" Lihat sendiri." Yao Lao tidak menjawabnya secara langsung saat dia tertawa. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan menyilangkan kakinya yang masih sakit. Dia menenangkan pikirannya dan dengan cepat memasuki postur latihan. Pikirannya berangsur-angsur tenggelam ke dalam tubuhnya. Seketika, peta jalur Qi yang rumit sampai titik yang menakutkan sekali lagi muncul di hatinya. Pikiran Xiaoyan dengan cepat melewati beberapa jalur Qi sebelum dia dengan cepat tiba di puncak pusaran di perut bagian bawah. Pikirannya melewatinya dengan samar. Dia menghirup udara yang tidak ada. Pada saat ini, perasaan gembira yang membuatnya lemah memenuhi seluruh tubuhnya. Pusaran Doqi yang muncul di bawah pengamatan mata pikirannya lebih luas dengan kapasitas menampung lebih dari 10 kali lipat jumlah sebelumnya. Doqi berwarna hijau tua yang mengalir di dalamnya jelas memiliki kualitas yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Doqi yang berwarna ungu. Itu mungkin karena dia telah sepenuhnya mencerna api inti teratai hijau, tetapi di atas Doqi berwarna hijau tua, ada beberapa api berwarna hijau. Dengan adesi api ini, kekuatan bertarung Doqi berwarna hijau jelas lebih menakutkan. Di benua Doqi, perbedaan dalam metode Qi bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama adalah kapasitas menampung pusaran yang menahan Doqi. Pertimbangkan dua orang dengan level yang sama, jika salah satu dari mereka berlatih metode Qi kelas Huang sementara yang lain berlatih metode Qi kelas Xuan, maka orang yang berlatih metode Qi kelas Xuan pasti akan memiliki daya tahan pertempuran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bekas. Faktor kedua adalah perbedaan kualitas Doqi. Dengan asumsi bahwa kedua belah pihak memiliki level yang sama, jika yang berlatih metode Qi kelas Xuan harus menggunakan 1 unit Doqi, maka orang yang berlatih metode Qi kelas Huang harus menggunakan 10 kali atau bahkan lebih dari jumlah itu. Doqi untuk mendapatkan hasil yang sama dengan yang sebelumnya. Faktor ketiga adalah efektivitas dalam menyerap energi alam dan menyempurnakannya menjadi Doqi selama pelatihan. Ini mirip dengan poin sebelumnya. Jika dua orang ingin menyerap jumlah energi Doqi yang sama di udara, orang yang berlatih metode Qi kelas Xuan mungkin hanya membutuhkan 10 menit sedangkan metode Qi kelas Huang akan membutuhkan 100 menit. Faktor keempat adalah bahwa dalam pertempuran, orang yang berlatih metode Qi kelas Huang tidak akan pernah bisa menggerakkan Doqi secepat atau semulus orang yang berlatih metode Qi kelas Xuan. Dengan meringkas berbagai alasan di atas, itu dengan jelas menunjukkan alasan mengapa banyak orang di benua Doqi akan memandang metode Qi yang baik sebagai hal yang paling penting di atas semua hal lainnya. Semakin tinggi kelas metode Qi yang dipraktikkan, semakin besar jumlah manfaat yang akan dihasilkannya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan metode Qi kelas tinggi itu, banyak orang kuat yang akan datang gelombang demi gelombang. Kadang-kadang, mereka dengan jelas mengetahui bahwa mereka seperti ngengat yang melompat ke dalam api, namun mereka masih bersedia untuk ditelan oleh nyala api. Xiaoyan bingung saat melihat pusaran yang seluas danau kecil.
Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berangsur-angsur mulai pulih. Pikirannya bergerak dengan lembut dan seutas benang berwarna hijau Doki segera mengalir keluar dari dalam pusaran. Kemudian dengan cepat mengalir di sepanjang beberapa jalur Qi. Mengikuti dimulainya aliran Doki, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan yang kuat di tubuhnya naik ke puncak yang tidak pernah dapat dia capai di masa lalu. Saat pikirannya terfokus pada rute aliran Doki, Xiaoyan menyadari bahwa rute metode Qi setelah evolusi jelas menjadi lebih rumit dari sebelumnya. Namun, anehnya, waktu yang dibutuhkan metode Qi untuk menyelesaikan satu sirkulasi menjadi semakin pendek meskipun rutenya menjadi lebih kompleks. Terlebih lagi, setelah sirkulasi selesai, kekuatan kuat di tubuhnya akan siap untuk pergi. Setiap saat itu tersedia bagi pemiliknya untuk mengendarainya dan dengan keras melepaskan energi yang terpancar itu. Apakah saya benar-benar berhasil? Merasa tubuhnya dipenuhi dengan energi, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, karena dia merasa itu sedikit tidak bisa dipercaya. Xiaoyan perlahan membuka matanya, mengangkat kepalanya dan menatap Yao Lao di sisi yang penuh senyum. Dia kemudian membuka mulutnya dan bergumam, apakah saya berhasil? Ya, melihat ekspresi Xiaoyan yang agak lucu, Yao Lao tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia menghela napas dengan penuh emosi sebelum menepuk bahu Xiaoyan dengan lembut dengan telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum, selamat. Anda telah berhasil membuktikan bahwa Flame Mantra ini benar-benar dapat menelan api surgawi. Dengan kata lain, potensinya tidak terbatas. Kata-kata Yao Lao masih melekat di telinga Xiaoyan. Yang terakhir dihancurkan oleh kebahagiaan yang tiba-tiba ini sampai dia merasakan sakit kepalanya. Tubuhnya dengan lemah bersandar di batang pohon tetapi kegembiraan yang tak terkendali di wajahnya sulit untuk disembunyikan. Setelah tenggelam dalam kegembiraan yang tak terkendali untuk waktu yang lama, Xiaoyan mulai memulihkan kerangka berpikirnya. Dia secara bertahap berdiri dan menutup matanya. Sesaat kemudian, Doki berwarna hijau bangkit dari dalam tubuhnya dan membentuk jubah Doki berwarna hijau sempurna di tubuhnya dalam sekejap mata. Di atas jubah Doki, api berwarna hijau kadang-kadang berkobar. Suhu panas memanaskan udara hingga menjadi sedikit terdistorsi. Ketika jubah Doki benar-benar dipanggil, Qi yang ganas tiba-tiba meletus dari tubuh Xiaoyan. Setelah letusan Qi ini, Doki berwarna hijau di tubuh Xiaoyan segera melonjak ke langit. Itu melonjak setinggi 10 kaki di udara sebelum berhenti terus naik. Mengangkat kepalanya perlahan, Xiaoyan menatap api berwarna hijau Doki yang menutupi tubuhnya dengan erat. Dia tersenyum sedikit, tiba-tiba mengencangkan tinjunya dan dengan keras menghancurkan pohon besar di belakangnya. Bang! Mengikuti suara teredam yang jelas, tinju Xiaoyan merobek batang pohon tanpa ada perlawanan. Telapak tangannya bergetar sedikit dan kekuatan terselubung dilepaskan. Segera, suara kaca yang jelas terdengar. Banyak garis retakan kecil yang menyebar dengan cepat di batang pohon. Sesaat kemudian, garis retakan tiba-tiba melebar. Batang pohon besar itu meledak saat pecah berkeping-keping dan roboh. Bang! Memiringkan kepalanya untuk melirik pohon besar yang tumbang tidak jauh dari sana, Xiaoyan tertawa pelan. Dia sekali lagi menutup matanya dan merasakan aliran Doki dengan cepat melalui tubuhnya dan efisiensinya dalam membuat Doki. Sesaat kemudian, dia membuka matanya, menatap Yao Lao dan menarik napas dalam-dalam. Senyuman cerah muncul di wajahnya. Tingkat menengah kelas Xuan. Tingkat menengah kelas Xuan yang dikatakan Xiaoyan secara alami mengacu pada tingkat yang mantra api, maju setelah menelan api surgawi dan mengembangkan tekniknya. Jika seseorang menghitung, tampaknya metode Qi telah melompat dari tingkat menengah kelas Huang ke tingkat menengah kelas Xuan. Di antara mereka, itu telah meningkat oleh seluruh kelas. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Yao Lao tertegun sejenak. Dia segera lega saat dia menganggukkan kepalanya. Beban di hatinya perlahan turun. Di saat yang sama, dadanya yang sesak juga benar-benar rileks. Dia tersenyum dan memuji, lumayan.
Itu benar-benar layak disebut api inti teratai hijau. Meskipun membutuhkan sejumlah besar energi untuk meningkatkan kelas metode Qi, ini tampaknya bukan sesuatu yang sulit untuk dicapai oleh api surgawi. Setelah menghela nafas panjang, nyala api Doqi di tubuh Xiao Yan secara bertahap mundur ke tubuhnya. Dia sedikit mengencangkan tinjunya dan berkata sambil menyeringai, "Guru, sepertinya kekhawatiran Anda sebelumnya tidak perlu. Jika 7 warna surga menelan piton tidak membantu Anda kemarin, saya tidak percaya bahwa Anda akan berhasil menahan serangan balik dari api surgawi." Melihat sikap puas Xiao Yan, Yao Lao matanya dan mengerutkan bibirnya saat dia berkata, mengingat rasa sakit yang hebat yang disebabkan oleh menelan api surgawi, wajah tersenyum Xiao Yan menegang. Wajah kemerahannya sekali lagi menjadi sedikit pucat. Dia menelan ludahnya dan menganggukkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia sedikit takut saat dia menghela nafas, rasa sakit seperti itu benar-benar menakutkan. Jika serangan balik dari Heavenly Flame berhasil, saya takut bahkan roh saya akan dibakar menjadi ketiadaan. Flame mantra, ini memang agak aneh, aku benar-benar tidak tahu orang gila macam apa yang menciptakannya. Saat itu, orang-orang itu dan aku berusaha keras untuk menemukan benda ini dari tempat sialan itu. Setelah berbicara sampai titik ini, Yao Lao tiba-tiba berhenti berkata apa-apa lagi. Jelas, sepertinya ada beberapa hal yang tabu. Tidak peduli bahwa Yao Lao telah berhenti berbicara, Xiao Yan mengangkat bahunya dan mencapai telapak tangannya ke lengan bajunya, memancing keluar dari Heaven Swallowing Serpent yang telah melingkari tubuhnya. Saat ini, dia tampaknya telah tertidur lelap mungkin karena menelan cukup banyak api inti teratai hijau. Cahaya berwarna hijau samar menyelimuti tubuhnya, memberikan penampilan yang aneh. Piton, Seven Colored Heaven Swallowing Piton memiliki beberapa tahapan yang berbeda. Larva, growing, maturate, peak, evolusi antara setiap tahap membutuhkan energi yang sangat besar. Yang sebelumnya hanya di tahap larvae. Mungkin itu karena api inti teratai hijau, tapi dia saat ini menggunakan energi dalam jumlah besar untuk menjalani transformasi. Yao Lao menatap ular kecil berwarna 7 itu dan berkata sambil tersenyum. Setelah transformasi, akan menjadi seberapa kuat dia? Mendengar ini, Xiao Yan bertanya dengan cara yang agak penasaran. Mungkin dia akan menjadi sekelas Do Wang. Yao Lao tersenyum dan berkata, begitu dia memasuki tahap puncak, bahkan seorang Do Zong tidak akan berani meremehkannya. Dia benar-benar hidup sesuai dengan nama makhluk spiritual alami. Iri sekali. Xiao Yan mendecakkan lidahnya dengan takjub saat dia menghela nafas secara emosional. Makhluk hidup seperti ini sangat langka. Langit 7 warna menelan piton di tangan Anda ini mungkin satu-satunya di seluruh benua Doqi. Kata Yao Lao sambil tersenyum. Jika itu masalahnya, itu bagus secara alami. Xiao Yan membuka mulutnya dan tertawa. Dia kemudian dengan hati-hati menempatkan Seven Colored Heaven Swallowing Piton ke lengan bajunya, mengangkat kepalanya dan menatap tebing gunung di depannya. Matanya menatap awan yang mengambang saat dia dengan malas meregangkan lehernya. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata dengan lembut, "Guru, berapa banyak waktu tersisa sampai perjanjian 3 tahun?" 2 bulan. Yao Lao berkata dengan lemah. 2 bulan ya, Xiao Yan tertawa pelan. Jarinya dengan lembut mengetuk cincin penyimpanannya dan penguasa suan berat yang besar sekali lagi muncul. Memegang gagang penggaris dengan erat, Xiao Yan dengan kasar memotongnya ke bawah. Batu besar di bawah kakinya langsung pecah. Nalan Yanran, ini 2 bulan terakhir. Sudahkah Anda mempersiapkan diri? Petik 2. Di hutan pegunungan yang jauh, bayi elang yang mencoba terbang mencoba yang terbaik untuk mengepakkan sayapnya di puncak pohon. Ia mengeluarkan jeritan tajam dalam usahanya. Segera setelah itu, sayapnya yang meronta diluruskan saat tiba-tiba melesat ke langit. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.